Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, ayah dan bunda yang saat ini sedang mendampingi anak-anak tercinta di rumah dalam rangka liburan sekolah. Nah, perkenalkan, saya Rini Setiawati. Saya merupakan salah satu dosen psikologi di UNS dan juga psikolog di Polipsikologi RS UNS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana atau tips bagaimana menghabiskan liburan yang asik bersama dengan anak. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan tips liburan asik bersama dengan anak, maka ada beberapa poin yang mungkin akan saya tekankan atau saya harap Bapak dan Ibu atau ayah dan bunda bisa mengaplikasikan supaya anak-anak di rumah dapat menghabiskan waktu liburan dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif. Apa saja hal-hal atau poin penting tersebut? Poin penting tersebut ada 3 ya, ayah dan bunda. Yang pertama adalah pengkondisian anak. Nah, saat ini liburan sekolah merupakan saat-saat yang mungkin ditunggu oleh anak-anak, di mana mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga di rumah. Nah, tetapi ayah dan bunda perlu mencermati bahwa meskipun si anak ini ada di rumah, maka penting kita melakukan pengkondisian anak. Dalam hal ini, pengkondisian anak dapat dilakukan dengan membuat daily activity. Jadi kita membuat reng-rengan atau daftar list yang harus dilakukan oleh anak, kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh anak di rumah. Seperti contohnya adalah bangun pagi, kemudian bangun pagi harus apa? Harus sholat, merapikan tempat tidur, kemudian pagi hari harus sarapan, siang hari harus ada waktunya bermain, kemudian ada waktunya untuk sholat duhur, kemudian sore hari boleh bermain atau pagi hari setelah mandi, setelah makan sarapan, teman-teman bisa anak-anak di rumah boleh bermain ataukah melakukan hal-hal yang mungkin disukai oleh anak. Jadi, penekanan yang pertama itu adalah pengkondisian anak. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa kita tidak menutup kemungkinan ya bahwa anak-anak di rumah ini merupakan anak dari orang tua yang mungkin sibuk bekerja. Maka oleh karena itu penting bagi orang tua mengkondisikan anak pada keadaan yang mungkin dia berada pada tempat yang kondisi atau lingkungan yang baik. Misalkan ketika orang tuanya kedua-duanya bekerja, kita perlu mengkondisikan anak bahwa anak berada pada tempat atau kondisi lingkungan yang baik. Misalkan ketika orang tua bekerja, kita dapat memberikan semacam eh, lingkungan kondisi anak yang baik, seperti contohnya kita berikan lingkungan yang tempat pengasuhan sementara. Misalkan kita bisa rekomendasikan keluarga terdekat, tantenya atau kakeknya atau neneknya untuk mengawasi kegiatan sehari-hari ketika mau nggak mau orang tua sibuk bekerja. Nah, tetapi meskipun anak diasuh oleh orang terdekat atau keluarga, karena biasanya kalau sekolah itu kan libur ya, termasuk TPAB, daycare itu libur, makanya harus ada orang terdekat atau orang yang menggantikan pengasuhan. Nah, meskipun anak ini diasuh oleh orang pengganti ataukah diasuh oleh orang tuanya secara langsung yang mungkin mengambil cuti pada saat liburan sekolah, nah penting diterapkan pengkondisian anak. Nah, hal yang kedua adalah pembagian tugas. Nah, dalam hal ini ketika anak sudah mulai mandiri, sekitar usia 3 tahun, kemudian ke atas, ini anak sudah mulai diajak untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam rangka untuk mengerjakan
berperan serta dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Misalkan nih ya, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin si anak bisa membantu merapikan tempat tidurnya setelah bangun tidur, atau membantu membereskan mainannya, yang simpel-simpel saja dulu. Tetapi dalam hal ini, kegiatan simpel seperti ini dapat membangun karakter si anak untuk menerapkan pola hidup yang bersih, menerapkan pola hidup yang merapikan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Nah, ini dapat membangun karakter yang baik pada anak. Kemudian yang ketiga, hal penting ketiga adalah screen time. Jadi, meskipun beberapa orang tua itu sibuk bekerja, kita bisa memberikan pembatasan waktu bagi si anak untuk mengakses penggunaan gadget ataukah penggunaan televisi atau media-media visual yang lainnya. Kenapa perlu dibatasi? Karena si anak ini agar dapat berlatih mengontrol diri. Nah, dalam hal ini terkait dengan kemampuan executive function yang ada pada prefrontal pada otak. Nah, dalam hal ini, ketika anak dibatasi screen time, ada screen time bagi si anak tidak dilarang untuk menggunakan gadget dalam rangka untuk sebagai hiburan, sebagai meningkatkan kreativitas. Kan ayah dan bunda mengetahui ya bahwa ada beberapa dampak positif dari gadget, tetapi ada dampak negatif dari gadget. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembatasan screen time agar si anak ini dapat berlatih mengontrol diri untuk melakukan hal-hal yang mungkin menjadi keinginannya untuk menghibur diri dengan gadget tadi. Nah, dengan pembatasan screen time ini, kita juga dapat mengatur atau mengontrol hal-hal atau tontonan-tontonan yang mungkin bisa dilihat oleh anak. Nah, itu adalah 3 hal penting yang perlu kita lakukan ketika kita mendampingi anak liburan sekolah di rumah. Lalu kita langsung saja masuk pada pembahasan atau tips mengenai liburan yang asik bersama anak. Nah, ketika anak liburan di sekolah, otomatis kegiatan sehari-hari dia berada di rumah. Nah, oleh karena itu kita wajib memberikan suatu kegiatan atau suatu hal-hal untuk memenuhi kebutuhan dasar dari si anak. Contohnya adalah supaya si anak tidak merasa bosan, kita siapkan makanan favorit anak. Nah, makanan atau camilan-camilan favorit dari si anak sehingga anak secara kebutuhan dasarnya yaitu untuk mencukupi pertumbuhan fisiknya. Nah, kemudian untuk mencukupi hal-hal atau supaya dia tidak merasa lapar, karena kita tahu ya, ayah dan bunda kalau anak merasa lapar, tidak nyaman, itu dia responnya, apalagi untuk bayi ya, responnya dia akan menangis. Nah, sama halnya ketika anak yang lebih dewasa seperti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu apabila anak belum lancar berbicara, ketika dia merasa lapar, dia merasa akan mudah emosi. Jadi kontrol emosinya akan mungkin akan berlanjut pada temper tantrum. Nah, oleh karena itu kita harus penuhi kebutuhan dasar dari si anak, yaitu mencukupi asupan nutrisi dari anak dengan menyiapkan makanan favorit anak atau camilan anak. Kemudian, nah, selanjutnya tips yang kedua adalah memfasilitasi hobi dan minat anak. Nah, ini juga dilakukan untuk menghindari si anak bosan. Nah, hobi dari anak kita bisa amati dari mainan kesukaan yang sering dimainkannya. Misalkan mainan Lego, mainan puzzle. Nah, ketika si anak ini senang memainkan mainan itu secara berkelanjutan, maka kita dapat kembangkan permainan-permainan yang bertahap ke tingkat kesulitannya. Nah, itu tadi beberapa contoh ya ketika si anak suka main puzzle atau Lego. Ada juga anak yang suka bermain hal-hal untuk melatih kemampuan fisiknya. Misalkan si anak hobi untuk berlari. Nah, maka kita bisa fasilitasi anak untuk mengikuti kegiatan untuk mengikuti klub lari ataukah untuk mengikuti latihan taekwondo, silat dan lain sebagainya.
Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang mungkin bisa digunakan untuk mengantisipasi anak bosan di rumah. Nah, seperti itu. Selanjutnya tips yang ketiga adalah memberikan kegiatan edukasi untuk anak. Ini penting karena meskipun anak liburan tidak berarti bahwa anak itu libur juga untuk belajar. Tetapi eh, edukasi yang kita berikan itu kita kemas dalam kegiatan yang menarik, bukan sebatas menulis mengerjakan PR dengan media pensil dan kertas, tapi kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, yaitu dengan bermain permainan edukasi. Nah, seperti contohnya melukis, mewarnai, menggambar pada anak di bawah balita, ini dapat melatih kemampuan motorik halus pada anak. Nah, bagi anak di bawah 2 tahun atau di bawah 3 tahun, nanti kita bisa gunakan mainan edukasi seperti mainan membedakan warna, membedakan bentuk. Nah, itu merupakan sepertinya simpel buat kita ya, ayah dan bunda, tetapi hal ini cukup memberikan edukasi bagi si anak untuk mulai mengenal warna, mulai mengenal bentuk, mulai mengembangkan kemampuan visual dan motoriknya. Selanjutnya adalah membuat permainan yang menarik atau melakukan kegiatan bersama keluarga yang menarik. Nah, ini juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengantisipasi anak merasa bosan. Nah, ayah dan bunda mengetahui ya bahwa selain frekuensi kita bersama anak yang lebih tepat dalam pengasuhan pada anak, kita juga perlu memperhatikan quality. Jadi kualitas. Nah, kualitas kita bersama anak ya, meskipun kita bersama anak selama 24 jam, tetapi kalau kita tidak menghabiskan waktu yang melibatkan emosional dengan anak, sama saja kita tidak memperhatikan kualitas dalam pengasuhan anak. Nah, dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas dalam pengasuhan anak, kita perlu membuat kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama. Seperti contohnya adalah membuat permainan yang menarik atau melakukan kegiatan bersama keluarga yang menarik. Contohnya, membuat game bersama keluarga seperti petak umpet, seperti membuat teka-teki di mana anak akan mencari pencarian harta karun. Nah, ini didesain oleh orang tua mencari harta karun di dalam rumah. Nah, kemudian dilakukan pencarian harta karun ini dilakukan secara bersama, yaitu dari melibatkan ayah, bunda, dan juga anak-anak. Nah, ini akan sangat menstimulasi kemampuan perkembangan emosi dan sosial dari anak, dan juga kemampuan dari perkembangan kognitif, karena ini melibatkan kemampuan anak untuk memecahkan masalah ya. Nah, dalam hal ini akan membuat anak merasa merasa diperhatikan oleh orang tua, merasa dia disayangi, ada keterikatan atau ada attachment antara orang tua dan anak ketika melakukan permainan yang menarik bersama keluarga ini. Nah, dengan demikian maka kualitas pengasuhan otomatis akan menjadi lebih baik lagi dibandingkan kita hanya mendampingi anak, orang tua mengerjakan pekerjaan apa, si anak mengerjakan pekerjaan apa, jadi sendiri-sendiri. Nah, itu pastinya kualitasnya akan kurang dibandingkan ketika kita melakukan kegiatan bersama anak. Selanjutnya yaitu mengembangkan kreativitas anak. Nah, ini penting karena anak pada dasarnya adalah seseorang individu yang masih berkembang secara perkembangan fisik, sosial, kognisi, dan emosi. Nah, ketika kita memberikan kegiatan yang fungsinya adalah mengembangkan kreativitas anak, ini dapat menstimulasi perkembangan-perkembangan dari anak seperti perkembangan emosi dan perkembangan kognitif. Nah, contohnya adalah mungkin kita bisa membuat kegiatan seperti mewarnai, melukis dengan alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang ada di rumah, seperti menggambar atau melukis dengan benang, dengan cat air, hal-hal yang simpel seperti itu. Atau kita bisa melukis dengan bantuan daun-daun kering dan lain sebagainya, atau membuat kolase-kolase.
Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian ketika kita melakukan kegiatan ini, yang pertama kita dapat mengembangkan kreativitas anak, yang kedua juga akan memperkuat attachment antara orang tua dan anak, serta juga dapat mengembangkan kecerdasan emosi dari si anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah dorong anak melakukan kegiatan fisik di luar rumah. Nah, ini penting ya, ayah dan bunda, karena pada dasarnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak ini masih dalam tahap perkembangan, baik itu fisik, kognisi, sosial, dan emosi. Nah, ketika anak kita dorong untuk bermain di luar, selain dapat memberikan kesempatan si anak untuk mengeksplorasi semua yang ada di sekitar, lingkungan di sekitarnya, si anak dapat belajar terkait dengan hal-hal yang mungkin berada di lingkungan sekitarnya. Nah, bermain di luar ini juga dapat menstimulasi perkembangan sosial anak. Nah, di sini ketika anak bermain di luar, mereka akan berinteraksi dengan teman sebaya, dengan tetangga. Ini dapat meningkatkan kemampuan anak untuk menstimulasi perkembangan sosial dan juga dapat meningkatkan kemampuan prososial si anak. Nah, untuk yang terakhir yaitu merencanakan liburan bersama anak. Nah, tentunya ketika anak liburan yang ditunggu-tunggu adalah hal ini, ayah dan bunda. Kita dapat merencanakan liburan bersama anak, seperti contohnya liburan ke rumah nenek atau kakek, jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke pegunungan, atau seperti simpelnya adalah berenang bersama. Nah, hal-hal demikian ini dapat membantu anak untuk merefreshkan segala kepenatan yang mungkin anak-anak miliki dan juga orang tua ya pastinya ya, ketika melakukan rutinitas sebelum menjalani liburan sekolah. Jadi diharapkan setelah liburan sekolah ini, liburan bersama anak di mana dapat menghabiskan waktu bersama keluarga di tempat wisata, si anak dapat kembali fresh ketika anak-anak nanti kembali ke rutinitas di sekolah. Nah, dengan demikian ini dapat juga memberikan pengalaman yang menarik bagi si anak, sehingga ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi si anak yang akan dikenang sampai dia dewasa lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini dapat bermanfaat bagi kecerdasan emosional dari si anak juga. Nah, untuk yang terakhir mungkin setelah seharian menjalani liburan sekolah di rumah, kita dapat melakukan evaluasi di akhir hari dengan cara melakukan pillow talk bersama anak untuk pengkondisian anak di esok hari. Nah, jadi dengan si anak kita dapat mengevaluasi, diajak diskusi. Tadi seharian ngapain aja sih, Dek? Ngapain aja, Kak? Asik nggak tadi main petak umpet? Asik nggak tadi menggambar pakai daun? Nah, asik mah, tapi kotor semua dan lain sebagainya. Nah, kita bersama anak dapat mendiskusikan hal-hal yang menjadikan pengalaman menarik bagi si anak atau mendiskusikan tentang kendala-kendala yang mungkin dialami oleh anak. Nah, dalam hal ini dapat melatih kemampuan problem solving dari si anak, dapat melatih kemampuan komunikasi yang efektif bagi si anak kepada orang tua, dan yang terpenting dapat meningkatkan attachment atau kelekatan emosional antara orang tua dan anak. Nah, ketika si anak ini melakukan pillow talk dengan orang tua, ini dapat juga mengkondisikan anak di esok hari. Nah, misalkan, nah tadi kakak tadi belum sholat rutin ya, sholatnya bolong satu, bolongnya di pas sholat duhur. Nah, kalau mau jadi anak solehah itu harus sholatnya 5 waktu ditambah sholat sunnah. Jadi kita dapat mengkondisikan anak untuk melakukan atau memperbaiki diri di hari esok. Nah, ini dapat mengajarkan bagi si anak untuk mengevaluasi diri dan juga melatih anak untuk memperbaiki diri secara kontinu. Nah, seperti itu. Nah, itu saja ayah dan bunda yang mungkin bisa saya sharekan atau pengalaman yang mungkin kita bisa bagikan dalam kegiatan ini, dalam berbagi tips ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya.
atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi ayah dan bunda. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menghabiskan waktu liburan bersama anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.